Habib Rizik, gue Abah Alwi. Lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian. Kurang ajar. Takbir. Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Mbah Alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Saya tantang para bekal nasab. Hei Yahudi pesek yang mengancam ingin mensweeping Mbah Alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasab klan Ba'alawi sudah mutlak batal, bukan hanya berdasar kajian ilmu nasab dan ilmu sejarah. Tes DNA pun telah membuktikan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Umat Islam bergembira menyambut berita itu. Gunung, sungai dan lautan tersenyum simpul menyambut kebenaran. Wah kepret loh. Kupu-kupu berkumpul di atas bunga-bungaan. Bulan dan bintang-bintang bermarhaban. Awan-awan menangis terharu penuh kebahagiaan. Matahari semakin terang memancarkan cahayanya. Penduduk-penduduk dari pelosok-pelosok desa yang asri dengan pepohonan dan sawah-sawah membentang sampai kota-kota dengan gedung-gedung tinggi menjulang, mungkin semuanya telah menyadari bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi. Bukti telah menjadi saksi, mufti telah berfatwa pasti mereka hanya pencangkok nasab Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa bahaya yang menimpa mereka yang masih membela pencangkok nasab Nabi. Pembela pencangkok nasab Nabi berdosa karena melawan perintah Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengikuti sesuatu tanpa adanya pengetahuan tentangnya. Dari mulai pencangkokan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa di abad ke-5 sampai abad ke-8, tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Isa. Meyakini Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa berdasarkan tulisan yang mulai diciptakan pada abad ke-9, sedangkan Ubaid hidup di abad ke-4 adalah merupakan bukti mengikuti pendapat tanpa adanya ilmu. Allah Ta'ala berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Quran surat Al-Isra 36. Bahaya yang kedua, pembela pencangkok nasab Nabi termasuk orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadhin nasab syarif wa dhubatuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Sayogianya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad SAW dan mendobitnya atau memeriksanya sehingga seseorang tidak menisbatkan diri kepada nasab Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenarnya. Bahaya yang ketiga, keturunan Nabi Muhammad SAW akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Imam Mahdi akan berasal dari keturunannya. Menurut Syiah, ia berasal dari keturunan Husain melalui Musa Al-Kazim, dan ia terlahir lalu menghilang dan akan kembali muncul di akhir zaman. Menurut Sunni, ia belum lahir. Ia akan lahir dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Entah dari keturunan yang mana. Yang jelas ia berasal dari keturunan asli, bukan hanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa bukti. Maka para pendukung pencangkok nasab Nabi sama saja membiarkan kelak adanya orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, padahal nasabnya bukan kepada Nabi Muhammad SAW.
atau nasabnya kepada Nabi Muhammad adalah nasab palsu. Bahaya yang keempat, jika yang membela dan mempercayai para pencangkok nasab adalah seorang pengasuh pesantren, maka para santrinya kelak akan menjadi target para pencangkok untuk diperas. Karena para pencangkok mengetahui bahwa kiainya adalah salah satu mukibin yang mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Bahaya yang kelima, para santri dari kiai yang membela dan mempercayai pencangkok nasab akan menjadi santri yang tidak punya kemandirian dalam berpikir. Kecerdasannya akan dibatasi oleh bayang-bayang ancaman gurunya bahwa santri yang tidak mempercayai para pencangkok nasab, maka ilmunya tidak akan barokah dan sanadnya putus. Akhirnya ia akan menjadi santri yang terjajah dalam pemikiran dan perasaan. Ia tidak akan pernah mendapatkan hakikat kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Jika yang mempercayai para pencangkok nasab adalah para pengusaha dan pejabat, ini bahaya yang keenam, maka ia akan menjadi ladang pemerasan dengan kamuflase barokah usaha atau jabatan yang akan ia dapatkan. Padahal jabatan dan kemajuan usahanya selama ini adalah karena nikmat yang Allah berikan berdasarkan kerja kerasnya, bukan karena ia mempercayai para pencangkok nasab itu. Bahaya yang ketujuh, jika yang mempercayai para pencangkok nasab itu adalah orang awam, maka ia akan dijadikan pengikut dan pecintanya selamanya. Para pengikut dan pecintanya hanya akan dimanfaatkan oleh para pencangkok nasab untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa ia mempunyai kemuliaan dengan banyaknya pengikut dan pecinta yang menjadi jamaahnya. Selamanya jamaahnya tersebut hanya didoktrin untuk terus mencintainya dan tidak diajarkan untuk menjadi lebih mulia dari dirinya. Demikianlah 7 khutbah bahaya bagi para pembela pencangkok nasab Nabi yang telah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sang pembaharu di abad kedua Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua yang mendengarkan video ini selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan umur panjang, sehat, diberikan anak-anak yang soleh solihah, dan senantiasa diberikan oleh Allah untuk mencintai sesuatu yang layak untuk dicintai. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.